Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi ya dalam mata kuliah Sertifikat Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terakhir ya, yaitu tentang korelasi dan regresi ya. Baik, tanpa panjang lebar, kita masuk dulu ke dalam materi regresi korelasi ya. Kita coba cari dulu filenya. Baik, ini filenya ya, sudah saya sampaikan juga di LMS ya. Baik, kita coba ini ya. Nah, analisis korelasi ya dan analisis regresi ini masuk ke dalam satu rumpun analisis hubungan. Perbedaannya apa? Korelasi dengan regresi. Kalau analisis korelasi, dia menganalisis hubungan antara dua variabel ya, dengan tujuan hanya untuk melihat keeratan hubungan dan arah hubungan. Jadi keeratan hubungan itu misalkan apakah hubungannya kuat ya, atau menengah ya, moderat atau lemah gitu. Sedangkan arah hubungan yaitu tanda dari koefisien korelasinya apakah positif ataupun negatif ya. Ini kalau nggak salah sudah kita bahas di pertemuan di probabilitas dan statistika di semester yang lalu ya. Oke, lalu yang kedua, kalau regresi dia analisis hubungan tapi lebih bersifat hubungannya fungsional antara variabel Y dengan variabel X. Jadi variabel X ini variabel penyebabnya dan variabel Y ini variabel akibatnya. Atau istilahnya X ini variabel independen dan Y ini variabel dependen. X ini variabel bebas dan Y ini variabel tidak bebas. Gitu ya. Ini juga sudah dijelaskan sewaktu kita di prostat semester yang lalu. Lalu apa bedanya antara pembahasan korelasi yang sekarang dan regresi yang sekarang dengan korelasi dan regresi di probabilitas dan statistika semester yang lalu? Perbedaannya adalah bahwa di dalam statistika industri ini bahwa analisis korelasi dan regresinya adalah sudah masuk ke dalam pengujian hipotesis. Ya. Jadi lebih ke arah analisis apakah koefisien korelasi yang sudah kita hitung ya, apakah dia signifikan atau bermakna, apakah persamaan regresi yang sudah kita hitung sewaktu kita mempelajari di prospek dulu itu, apakah persamaan regresinya itu, koefisiennya itu, ya koefisien persamaan regresinya itu, apakah dia signifikan ataupun tidak, bermakna ataupun tidak. Sehingga jika bermakna, maka persamaan regresi tersebut bisa dilakukan generalisasi. Ya. Begitu juga koefisien korelasi ini juga bisa digeneralisasi untuk sampel untuk populasi. Ya. Oke, baik tanpa panjang lebar. Nah, ini kalau nggak salah koefisien korelasi sudah kita bahas ya semester yang lalu, jadi tidak akan saya bahas panjang lebar. Korelasi ada hubungan antara dua buah variabel, korelasi bisa seperti ini ya, positif, ini bisa negatif, dan bisa juga ada yang seperti ini ya, ini kurvanya non-linear ya, ini bukannya tidak ada hubungan ya, ini sebenarnya bisa jadi ada hubungan, cuma maksudnya ini no linear relationship atau tidak ada hubungan yang linear. Nah, kalau ini jelas tidak ada hubungan. Oh, ini kayaknya ketukar ya. Jadi ini tidak ada hubungan linear, itu artinya yang ini ya. Yang ini dia tidak ada hubungan. Nah, ini yang positif, ini yang negatif. Oke. Dan jadi karena tujuan dari korelasi itu adalah lebih ke arah melihat hubungan antar dua variabel, maka tentu saja banyak sekali jenisnya. Termasuk yang kemarin sudah kita bahas di analisis non parametrik, bahwa ada analisis range Spearman, yaitu digunakan apabila datanya tidak normal atau apabila salah satu di antara datanya bukan berskala numerik tapi berskala ordinal. Atau itu skala ordinal seperti yang sudah kita jelaskan terlebih dahulu, yaitu skala yang
dia mempunyai tingkatan, ya. Tingkatan, tetapi dia bukan data sebenarnya sebetulnya. Ya. Contoh misalkan skor di dalam tingkat kesetujuan. 107 dikasih skor 4, 7, 3. Nah, 4, 3, 2, 1 itu sebetulnya bukan angka numerik asli, tapi dia angka yang diangkakan. Dia masih punya simbol, hanya simbol. Tapi dalam konteks ini dia sudah ada peringkat, ya, ada gradasi bahwa 4 itu lebih besar daripada 3, bahwa 1 itu lebih kecil daripada 2, dan seterusnya. Maka kemarin muncul korelasi range square. Nah, sekarang kalau datanya interval atau rasio atau datanya numerik biasa, tapi dia sudah berdistribusi normal, maka dia juga menggunakan sistem bulat normal. Akan tetapi ketika interval dan rasio, tetapi datanya tidak berdistribusi normal, maka dia balik ke Superman range. Jadi Superman range itu sebetulnya bukan hanya data ordinal, tapi bisa untuk data interval rasio dengan syarat bahwa datanya itu belum berdistribusi normal. Ya, begitu kira-kira. Nah, ini kalau nggak salah sudah dijelaskan ya, bahwa ada koefisien korelasi Pearson. Nah, ini bisa dihitung nilainya ya. Sementara kita kalau kita lihat karena tujuan pada sesi kali ini adalah untuk pengujian hipotesis ya, maka data dari sampel kita dapat korelasi ya. Korelasinya disebutnya R. Korelasi R. Sementara korelasi yang terjadi di dalam populasi ya, dua variabel itu namanya rho. Lalu kita ingin menguji rho ini kan, apakah rho ini dia sama dengan 0, atau rho ini tidak sama dengan 0, atau rho ini dia lebih besar sama dengan berapa. Tentu saja dengan kita menggunakan data sampel ya, dengan mengambil nilai R ini. Ya. Jadi R ini adalah estimator untuk rho. Begitu kira-kira. Oke. Tanpa panjang lebar lagi, ini juga sudah kita ketahui bahwa nilai korelasi itu bisa positif, bisa negatif. Seperti ini. Kenapa negatif? Karena ini coba kita cek, semakin besar X maka Y-nya semakin kecil. Sebaliknya semakin besar Y maka X-nya semakin kecil. Ya. Jadi sering kebalikan. Kalau sering kebalikan ya berarti hubungannya sering kebalik. Ya. Kamu ke kiri, ya pacar kamu ke kanan. Kamu ke barat, pacar kamu ke timur. Nah, itu dia saling kebalikan. Ya, begitu kira-kira. Lalu yang selanjutnya adalah koefisien korelasi positif seperti ini ya. Nah, ini sudah ada korelasi. Sudah dijelaskan ya sebetulnya di. Lalu ada tingkat keratan hubungan. Jadi dengan cara seperti ini ya, kita bisa lihat bahwa R itu bisa positif ya. Ini bisa negatif. Tapi batas maksimumnya 1, batas minimumnya -1. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ada interpretasi dari nilai-nilai korelasi ya, koefisien korelasi dengan cara mengambil saja nilai angkanya. Kenapa kalau tandanya negatif? Karena tanda negatif ini menunjukkan sebetulnya dia itu hubungannya negatif. Gitu. Positif, ya hubungannya positif. Jadi untuk interpretasi ya cukup angkanya saja. Misalkan minus 0,239, ya, berarti Anda cukup lihat 239-nya gitu, 0,239-nya. Nah, ini ada interpretasi nilai koefisien korelasi berdasarkan WAPO, ada berdasarkan Pak Rono dan teman-teman, ada juga Gilford. Dan biasanya untuk standar dari ini kita gunakan yang WAPO ya, ataupun yang dari Gilford. Yang cukup mudah diingat sebetulnya dari WAPO ini ya. Oke. Karena dia panjangnya sama nih 0,2 semua 0,2 panjang dari interval. Sementara ini kan 0,2 tadi sini 0,3 ini 0,2 ini 0,1 gitu loh ya. Jadi yang lain bervariasi, sementara yang dari WAPO ini dia mudah diingat ya. Perbedaannya cuma 0,2 aja. Gitu loh. Ya. Baik. Itu nah, jadi korelasi itu hubungan yang analis hubungan yang kita hanya ingin melihat tandanya negatif positifnya ataupun keratan hubungannya. Begitu. Nah, lalu apa oke ini supaya Anda tidak lupa bahwa koefisien korelasi kita menggunakan rumus yang macam-macam banyak ya rumusnya. Oke, yang sama ini supaya ada 3, cuma yang
Saya referensikan pada Anda supaya pada saat ini ya Anda gunakan nilai R ini yang di tengah ini. Ini sudah bentuk umum, biasanya setiap buku ini dia menggunakan ini. Ini jarang yang dipakai, apalagi ini. Ini untuk engineering biasanya banyak dipakai. Ini agak susah. Ya, ini juga cukup bagus dipakai, efektif apabila dia menggunakan software biasanya. Menggunakan Excel untuk membuat kolom-kolom. Ini kan ada Excel dan seterusnya. Ya, jadi yang paling enak ya gunakan yang di tengah ini. Lalu ada juga selain koefisien korelasi dikenal juga koefisien determinasi, yaitu nilai R yang dikuadratkan dikali 100%. Ya. Nah, artinya kalau nilai R 0,3 ya dikuadratkan 0,9. Gitu. Itu koefisien determinasi. Lalu artinya apa? Koefisien determinasi itu menunjukkan bahwa apabila R square misalkan 98,9%, maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya 98,9%. Sisanya 11 ini dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel bebas. Sebetulnya koefisien determinasi ini tidak implementasinya bukan pada saat analisis korelasi, ya, tapi pada saat analisis regresi. Gitu. Kenapa? Karena di sini sudah bicara masalah variabel bebas, variabel tidak bebas, dan sebagainya. Oke, ini hanya semacam ada kaitannya saja bahwa koefisien determinasi itu bisa dicari dari koefisien korelasi yang dikuadratin. Gitu, ya. Oke. Nah sekarang kalau itu kita tadi sudah menjelaskan tentang koefisien korelasi, yaitu sebuah nilai, ya, sebuah besaran, yang dari nilai besar ini kita bisa melihat arahnya dan kita bisa melihat ya, arahnya itu bisa negatif, bisa positif, dan kita bisa melihat kekuatan hubungannya. Jadi cuma dua tujuan dari analisis. Lalu selanjutnya adalah yang barusan sudah kita bahas di korelasi di bab 1 yang lalu. Lalu yang sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana kita menguji koefisien korelasi yang sudah kita hitung, yang sudah kita dapat. Maka kita harus buat H0 dan H1-nya ya. Tadi koefisien korelasi itu kan R ya, yang dari sampel, maka yang dari populasi itu dinamakan dengan rho. Rho sama dengan 0 menunjukkan ada hubungan dengan linear antara variabel X dan variabel Y misalkan. Kalau rho tidak sama dengan 0, ini ada hubungan. Bagaimana Pak kalau ininya kita bukan 0, tapi misalkan berapa? Rho sama dengan 0,2 misalnya kita ingin. Nah itu nanti ada di setelahnya. Kita masih dulu ke sini. Jadi kita ingin menguji koefisien korelasi dengan tujuan untuk melihat apakah ada hubungan nggak sih antara dua buah variabel tersebut. Nah, maka dilambangkan dengan bentuk hipotesis seperti ini. Ya. Lalu statistik uji kita dia menggunakan t-test, menggunakan uji T. Nah sebetulnya ini jarang dipakai lah ya. Kenapa? Karena biasanya kalau ini kan sebetulnya kalau kita untuk diregresi nanti ya, sebetulnya semua ini jarang dipakai. Khusus untuk uji T dengan menggunakan rumus ini, biasanya menggunakan dari koefisien korelasi yang sudah kita hitung sebelumnya, kita tinggal masukkan ke rumus ini. R dikalikan akar N-1 per 1 minus R kuadrat. Ya. Lalu nilai T ini kita bandingkan dengan nilai T tabel dengan dua sisi. Ya, tabelnya kenapa? Karena H1-nya dua sisi. Maka alfa per 2 jadi ya. Kalau alfa 5%, maka ini menjadi 2%. Nanti dicek ya. Dicek gitu. Kalau dua sisi kan berarti sebelah kanan di akhir, sebelah kiri di akhir. Nanti cari titik kritisnya, bandingkan. Tolak H0 apabila nilai T ini dia lebih besar dari titik kritis dan lebih kecil dari titik kritis. Ya, begitu kira-kira. Nah, bagaimana Pak contohnya? Oke, contohnya ini. Kita ada studi contohnya ya. Dan enak, langsung saja kita daftar. Relasi. Saya sudah buat di Excel ya. Ini relasi. Ini saya sengaja simpan rumusnya di sini supaya nanti kita mudah mengingatnya karena saya juga lupa kalau harus menghafal satu ya. Lalu ini P-nya. Nah, oke. Lalu ini ada contohnya, contoh soalnya. Oke, begini. Contoh soalnya ada 6 siswa ditulis secara acak ya. Ini muncul ya nilai-nilainya. Oke, ini lalu yang A, hitung koefisien korelasi sampel, ya, berarti R kecil, dan beri tafsirannya menurut laporannya. Ini adalah tujuan korelasi kita.
Lalu B artinya berapa koefisien determinasinya. Nah, jelaskan artinya. Sebetulnya yang B ini tidak layak dulu ya, tidak layak dulu diinikan di koefisien korelasi. Tapi kalau hanya untuk menghitung nilai R square ya boleh saja R dikuadratin. Cuma interpretasinya jadi nanti agak kurang enak. Lalu yang C, uji hipotesis korelasi bahwa ada hubungan nonlinear nilai matematika dan sejarah. Nah, baru kita menguji nih yang baru langkah-langkah yang ada di sini ya. Yang ini adalah untuk nomor C. Lalu yang D, ini nanti saya jelaskan ya. Oke, sekarang satu persatu dulu. Oke, yang pertama kita simpan dulu ini dalam bentuk seperti ini. Matematika sejarah dibuat dalam bentuk seperti ini, ya. Kalau Anda ingin ini, ya maka Anda harus buat ini. Lihat rumus yang kita pakai yang kedua ini. Maka kita perlukan ada sigma x y ya, ada sigma x, sigma y. Jadi kita buat dulu sigma x, ada sigma y ya, ada lagi sigma x yang dikuadratkan. Oke. Ada juga sigma y yang dikuadratkan. Lalu ada juga sigma perkalian dari x ini. Ya. Apa bedanya dari kelima istilah ini ya? Oke. Dijelaskan satu persatu. Begini. Oke, sigma x ini artinya jumlah dari x, jumlah variabel x. Katakanlah ini x ya, ini y. Dalam korelasi, x ini tidak berperan sebagai penyebab, tidak berperan sebagai akibat ya. Oleh karena itu, tadi koefisien determinasi tidak bisa dihitungkan dulu di korelasi, kalau menurut saya. Jadi, kenapa? Karena tujuan analisis korelasi cuma melihat dua, keratan hubungannya, ya apakah kuat, erat, atau arah hubungannya, ya. Positif atau negatif. Oke. Ini kita bisa lihat ya, sigma x itu jumlah dari x, maka kalau di XOR tinggal buat sum. Ya, sum buat ya, di blok di sini ya. Potasinya 464. Dengan cara yang sama Anda lakukan untuk yang y-nya. Ya. Juga dapat. Sekarang ini ada sigma x kuadrat, ada sigma y kuadrat. Ini mungkin takutnya nanti Anda salah persepsi. Saya coba perjelas. Strip ya. Oke, seperti ini. Lalu y ini juga saya perjelas. Oke. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu sekarang sigma x kuadrat. Ini sigma x kuadrat itu artinya bukan sigma x yang dikuadratkan, beda ya. Kalau sigma x itu dikuadratkan tinggal ini 464 dikuadratin. Kalau ini sigma x kuadrat itu artinya kita mencari jumlah dari x yang dikuadratkan. Berarti x yang dikuadratkan itu yang ininya. Setiap data dikuadratkan dulu, 70 dikuadratin, lalu ditambah 92 kuadratin, tambah 80 kuadrat, tambah 74 kuadrat, tambah 65 kuadrat, tambah 83 kuadrat. Nah, kalau dalam rumus Excel cukup Anda menulis sum SQ, sum square, jumlah kuadrat. Tinggal blok saja X-nya. Ya, itu. Lalu kurung tutup, enter. Ini dilakukan dengan cara yang sama untuk yang ini, sum SQ ya, sum square. Masukin ininya, itu ya, tutup, enter. Jelas ya? Nah, ini jumlah dari setiap data yang dikuadratkan satu persatu. Lalu selanjutnya ini sigma x-y. Apa artinya sigma x-y? X dan Y masing-masing dikalikan dulu. 70 kali 74, lalu ditambahkan 92 dikali 84. Jadi dikali-kalikan dulu masing-masing X dan Y baru dijumlahkan. Nah, kalau di Excel namanya sum product. Sum product. Maka Anda tinggal klik X-nya dan kita bisa pakai koma kalau di laptop saya, kalau di Anda mungkin bisa titik koma atau apa yang lain ya. Lalu ini di blok. Oke, sum product. Ini hasilnya. Nah, dari sinilah maka kita dapat menghitung nilai korelasi ini. R-nya ya. R-nya sama dengan ya kita masukkan saja N kalikan sigma X gitu ya. Gampang. Nah, ini supaya ini kita bisa buat partisi aja nih. Ini pembilangnya pembilang gitu ya. Supaya nanti enggak. Lalu penyebutnya ini kan
terbagi menjadi dua partisi ini. Katakanlah penyebut A, ini penyebut B, gitu ya. Penyebut A supaya nanti saya sebutnya supaya Anda nanti gampang mengerjakannya karena banyak sekali di antara Anda itu nggak bisa menghitung ya. Jadi saya merasa kasihan banyak di antara Anda itu yang nggak bisa menghitung gitu. Ya. Nah, oke. Ini pembilangnya nih. Nah, ini kita buat saja. N dikalikan XY. N dikalikan, nah XY ini apa ini? Sigma dari atau sum produk tadi. Nah, ini ya. Oke, lalu dikurangi dengan sigma X dikalikan sigma Y. Sigma X yang ini dikalikan sigma Y. Ya. Begitu ya. Maka didapat ya untuk pembilangnya. Ada yang keliru nih. Oh ini. Ini berapa nih kita? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ya. Oke, nah. Lalu ini pembilang sigma X ya. Oke, misalnya 692. Oke, sekarang penyebut A. Penyebut A ini adalah N dikalikan sigma X kuadrat dikalikan sigma X yang dikuadratkan. Nah, sama juga ini N-nya hitung berapa? 6 ya. 6 dikalikan sigma X kuadrat. Yang ini dia. Oke. Lalu dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Berarti yang ini dikuadratkan. Nah, seperti itu ya. Ini formulanya ya. Oke. Apa bisa dilihat? Nah, ini dapat. Sekarang penyebut yang B. Nah, yang ini nih. Berarti N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Ini berapa? 6 kali sigma Y kuadrat ya, yang ini dikurangi sigma X sigma Y yang dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Itu ya? Gampang? Nah, maka kita mencari R gampang sekarang. Tinggal pembilang ini ya dibagi dengan, nah di sini ada akar kan? Akar dari atau SIRT akar dari ya. Turunnya pakai tutup 2 kali saja dan nanti gampang. Itu ya. Nah, berarti sekarang penyebut A dikalikan penyebut B. Nah, yang ini ya dikali dengan ya. Tadi dapat hasilnya ya, 0,23 ya. Ada yang salah kan? 6 dikalikan oke 0,23. Untuk mengeceknya, oh iya, saya kasih tahu pada Anda ya. Sebaiknya sebelum Anda mengerjakan manual ini, Anda coba lakukan dengan cara di Excel terlebih dahulu ya. Mencari R di Excel itu cukup gampang. Di Excel itu cukup gampang. Ini tinggal Anda buat aja sama dengan Corel. Jadi apa yang kita baru kerjakan itu cukup dengan kata-kata Corel ya. Yang ini ya. Salah. Ini ya, terus itu ya. Ini koma ya, pisahkan. Kalau di Anda bukan minta koma ya ganti ini ya. Oh iya betul. Hasilnya saya tadi agak ragu kenapa kecil sekali. Ternyata hasilnya benar sama ya. Yang saya kerjakan dengan cara manual 0,239644 yang ini juga sama. Ya, jadi bisa pakai fungsi Corel. Nah, lalu dari sini kita bisa interpretasikan bahwa yang terjadi korelasi antara matematika dan sejarah, nilai skor matematika dan sejarah ini ternyata kecil. Artinya kecil di sini bisa jadi ini termasuk ke dalam kriteria apa ini, rendah atau apa tadi ya, rendah ya. Menurut kriteria Wakafol ini masuk dalam rendah. Dan tandanya positif, artinya meskipun dia korelasinya rendah, maka terdapat kecenderungan bahwa ketika nilai matematikanya naik, maka diikuti juga oleh kenaikan. Bukan begitu kan? Bahwa terdapat hubungan positif antara nilai matematika dan sejarah. Jadi yang nilai seseorang matematika yang sejarah naik, yang lain juga yang matematika juga naik. Ada kecenderungan seperti itu. Meskipun kita belum tahu ini apakah dia signifikan atau tidak. Maka untuk melihat apakah dia signifikan atau tidak, maka kita harus uji dengan langkah-langkah tadi ya. 0, H1. 0 dan H1-nya.
Jadi caranya tadi ya, ini rho tidak sama dengan 0. Ya. Rho biasanya ada di sini. Rho. Oh, enggak ada, ini harus dicari dulu ya. Lumayan agak lama nanti. Ya, rho. Sudahlah, di ini kayaknya enggak nemu saya. Ini dia juga dekat. Nah, rho, ini juga ada rho. Oh, bukan. Aduh, kok lama. Ya sudahlah ya, pakai rho saja. Pakai rho ya. Rho tidak sama 0 ya. Ini gitu ya. Tidak sama 0 ya. Maka alternatifnya adalah rho dengan 0. Artinya kalau rho-nya 0, berarti di populasi dia tidak terdapat hubungan. Kalau rho-nya tidak sebenarnya 0, di populasi berarti dia terdapat hubungan. Ya. Lalu kita tentukan titik kritisnya. Titik kritisnya kan, bukan, kita hitung R-nya. Nah, R-nya sudah dapat ini. Lalu setelah kita hitung R-nya, kita tetapkan alfanya. Alfanya 0,05. Ya, nilai N-nya sekian. Maka selanjutnya adalah kita menentukan titik kritisnya. Titik kritisnya menggunakan D. Yang tadi ya, yang ada di sini ini ya. Nanti nilai R, ada berapa yang ini ya, dikalikan akar dari SCRT ya. Lanjutkan aja semuanya. N-2-nya berapa nih? N-2-nya. Ini kita datanya 6. 6 kurung 2, 4 ya. 4 dibagi dalam kurung 1 minus R kuadrat. Ya. Oke. Itu. Oke. Saya sengaja buat satukan akarnya. Kenapa? Karena yang ini kan sebetulnya akar N per 2 dibagi akar 1 minus R kuadrat. Ini sebetulnya bisa dibuat dalam bentuk akar yang 1 ya. R dikalikan akar dari pembilangnya N-2 penyebutnya 1 minus R kuadrat. Sama seperti ini. Ya, ini saya buatkan ini. Baik, dapatlah 0,49371 nilai T. Lalu kita bandingkan dengan T tabel. Untuk dua sisi. Ya. Dengan alfanya, kalau ini alfanya 5%, karena dia dua sisi, maka 2,5% sebelah kiri, 2,5% sebelah kanan. Maka kita lihat dari tabel T, ya, kita lihatnya ini ya. Berarti alfa di sini ada alfa yang 2,5%, 0,25 yang ini ya, paling ujung. DF kita berapa? Datanya 6. 6 dikurangi 2 tadi ya, 6 dikurangi 2. Berarti 4. Dapat hasilnya 2,776. Hasilnya 2,776. Hasilnya 2,776 ya. Tabel. Untuk yang sebelah kanannya 2, berapa tadi? 2,776 2,776. 2,776. 2,776. Ini untuk yang sebelah kanannya. Maka untuk sebelah kiri, ya untuk sebelah kiri ya, tabel yang sebelah kiri ya kita akan dapat negatif 2,776. Nah, sekarang kita perhatikan nilai ini ada nggak di antara ini? Kan paling minus 2,776 batas sebelah kiri, batas sebelah kanan 2,776. Nilai kita 0,49, berarti dia ada di daerah sini. Berarti daerah terima 0. Ya. Karena kalau tolak 0 harus lebih besar daripada ini dan harus lebih kecil daripada ini. Nah, kita kondisinya ada di tengah ini nilai kayak gitu. Maka terima 0. Artinya terima 0, ya, atau 0 tidak dapat ditolak, artinya ya, ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel matematika dan sejarah. Baik ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk soal yang selanjutnya, soal yang nomor D. Uji potensi korelasi bahwa nilai potensi korelasi taksiran lebih dari 0,2.
berarti sebetulnya sekarang hanya berbeda di ano H1-nya ya. Anonya ini H1-nya. Ini katanya korelasinya adalah lebih besar. Kita harus menguji apakah lebih besar dari 0,2. Nah, berarti ini sama dengan titik 2 lah ya. 0,2 ini 1,2. Nah, dia ini rho-nya lebih besar daripada 0,2. Perlukah kita rubah ke dalam H1? Pindahkan, tidak perlu. Karena ini sudah lebih besar. Berarti ini cukup ditulis saja sama dengan 0,2 ya. Saya itu alfanya berapa nih? Nah, di dalam soal kita cek ya. Alfanya misalkan tadi contohnya ini ya. Ini ya. Nah, oke, alfanya 0,05, maka kalau alfanya 0,05 ya, Anda harus tahu dan hafal kalau alfanya 0,05. Nah, berarti ini kan uji satu sisi ya. Uji satu sisi alfa 0,05. Tapi kalau uji dua sisi, maka alfa yang 0,05 ini harus dibagi 2. Tapi kalau uji satu sisi, karena alfanya tadi yang ditetapkan 0,5, satu sisi ya saja 0,05. Nanti di dalam tabel Z, ya, titik kritis Z kritisnya, untuk yang 0,05 ini adalah 1,6 satunya. Ya. 1,645 itu? Ya, betul. 1,645 karena itu uji satu sisi ya, 5%. Oke. Baik ya, begitu ya. Nah, nanti Anda tinggal bandingkan. Anda tinggal bandingkan ini titik kritis ini dengan nilai Z yang kita cari atau statistik ujinya menggunakan Z. Yang mana rumusnya yang ini ya. Oke, maka Anda tinggal hitung saja ya. Yang ini dulu misalkan ya. Atau ya langsung aja lah sekalian. Atau ya dibagi 2 deh biar nanti Anda nggak salah ya. Maka ini partisi pertama, ini partisi kedua gitu ya. Partisi pertama. Partisi 1. Nah, ini adalah akar dari ya. Akar dari berapa nih? N-nya 6. 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3, 3. Dibagi, jangan dibagi. Begini dulu ya. Oke, akar dari 6,3 gitu ya. Lalu dibagi sekarang. Dibagi dulu. Ya, ini hasilnya. Lalu partisi kedua. Oke, partisi kedua adalah partisi selanjutnya ya. Kedua adalah yang lon-nya ya. Sama dengan lon. Lon, nah ingat ini ada kurungnya lumayan banyak ya. Jadi ini ya, dibuatkan dulu. Lalu di dalamnya adalah ada perkalian ya, 1 plus R dari 1 minus R. Berarti 1 plus R. R-nya yang mana nih? Yang tadi, yang sudah kita hitung berapa tadi? R-nya 23966. Berarti kita buatkan kurung lagi ya. Gitu. Oke, nah ini agak banyak. Jadi partisinya saya agak takutnya salah Anda. Partisi kedua yang ini aja deh. Yang 1 plus R dulu ya. Oke, jadi 1 plus R. 1 plus yang R-nya yang ini ya. Gitu loh ya. Lalu dikali dengan 1 minus rho. Rho-nya berapa? Rho-nya 0,2 ya. 0,2. Oke, itu ya. Ini partisi keduanya. Partisi ketiga, saya agak gampang mengerjakannya adalah 1 minus R, 1 minus R yang ini ya, dalam kurung, dikalikan dengan 1 plus Rho. Rho-nya 0,2. Oke, itu ya. Apa tuh? Nah, maka
Menghitung statistik uji Z ini sebetulnya gampang, tinggal partisi pertama dibagi, ya kan, itu kan ya, dikali, partisi pertama ini ya. Oke, partisi pertama yang ini, lalu dikali dengan ln, dalam kurung, ya kan, ini partisi kedua dibagi partisi ketiga, berarti yang ini, gitu loh ya, dibagi dengan yang ini, kan jauh lebih sederhana pola hitungannya ya kan. Maka kita enter dapat 0,072. Nah, sekarang coba kita cek. Ini uji satu sisi sebelah kanan. Berarti dia akan tolak kanan apabila lebih besar daripada 1,645. Akan tolak kanan jika Z lebih besar dari 1,645. Nah, sekarang pada faktanya kita cek Z-nya itu justru lebih kecil kan dari titik kritis 1,45. Maka nano diterima atau nano tidak dapat ditolak. Gitu ya. Artinya apa ya? Kalau hanonya diterima atau hanonya tidak dapat ditolak, kita masih belum bisa menyangkal bahwa korelasinya itu adalah 0,2. Ya. Kita belum bisa menyangkal bahwa korelasinya 0,2. Baik. Begitu analisis korelasi yang terjadi ya. Nah, sebetulnya kalau Anda menggunakan SPSS atau menggunakan apa namanya SPSS ya, seperti yang di pertemuan kemarin, itu tinggal Anda masuk ke correlate di variat, tinggal pilih aja Pearson. Nanti akan keluar dia nilai R-nya dan akan keluar apa? Kalau di software bukan nilai Z ini, tapi yang muncul adalah nilai p-value. Nah, ini dia yang akan muncul adalah p-value-nya. Nanti dia akan tolak kanan apabila sedikit sama dengan apa dia tolak anu ya. Tolak kanan. Apabila kondisinya adalah dia lebih besar daripada alfa, maka dia terima ya begitu kira-kira ya. Kalau di software SPSS misalnya ya. Saya tidak dapat menunjukkan dulu ya. Silakan coba. Kalau di apa namanya non parametrik ya, non parametrik, tinggal Anda ganti metodenya itu sama dengan ya, nanti di parametrik metodenya tinggal Anda ganti yang asalnya apa, tinggal ganti menjadi Pearson. Karena kita ingin tinggal ganti ini aja nanti di dalam script untuk eksperimen yang dulu ya, yang kemarin tinggal diganti saja metodenya menjadi Pearson, maka akan muncul semuanya ya. Oke, baik, demikian kira-kira analisis korelasi yang kita bahas ya. Baik, selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam analisis regresi ya. Di dalam analisis regresi atau saya bagi dua saja barangkali ya. Oke, saya pikir dibagi dua saja ya untuk materinya dan nanti kita lanjutkan di analisis regresi. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di analisis regresi ya. Untuk sementara saya off dulu dan Anda juga bisa istirahat sebentar. Terima kasih. Sampai ketemu di analisis regresi.